Hai semua. Jadi minggu kemarin ada kesempatan untuk ngobrol secara virtual dengan beberapa teman lama juga, karena kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi ada kesempatan untuk bisa ngobrol di streaming Instagram pada saat itu dengan komunitas baru aku, komunitas virtual sih lebih tepatnya, di Melaga Bersama. Jadi kemarin temanya menarik ya, tentang bagaimana kita melihat situasi di saat ini di pandemi global ini, pemberlakuan pembatasan sosial ini. Nah, jadi kabar dari pemerintah sudah memutuskan adanya PPKM darurat yang diperpanjang sampai akhir Juli ini. Bagaimanapun juga telah membentuk atau mengajak kita semua untuk beradaptasi gitu ya. Jadi teman-teman kemarin juga kita ada satu frekuensi tentang bagaimana menanggapi situasi hari ini, di antara gen milenial kita ini yang dituntut untuk tetap produktif dan mobilitas yang cukup tinggi begitu, kita dihadapkan dengan era yang serba terbatas, maka dengan tema mawas diri menjaga kewarasan itu kita seolah menjadi seseorang yang baru lahir juga gitu. Kita masih meraba-raba bagaimana pola yang tepat, kemudian bagaimana kita bisa mengisi ataupun memberikan ruang bagi kita untuk berproses begitu. Semuanya serba melakukan adaptasi gitu. Jadi teman-teman banyak melakukan aktivitas-aktivitas baru yang tuntutannya juga sangat beragam ya, untuk berinovasi dengan eksistensinya masing-masing. Dan aku teringat dengan seorang tokoh sosiolog komunikasi kebangsaan Amerika, yaitu Everett Rogers, yang mana Rogers merupakan seorang tokoh sosiolog komunikasi tentang wacana difusi inovasi, diffusion of innovation. Nah, apa sih difusi inovasi itu? Nah, kalau kita membedah pengertian antara difusi dan inovasi, yang mana Rogers mengatakan difusi adalah suatu proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran-saluran media tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Kemudian yang dimaksud inovasi menurut Rogers adalah suatu gagasan, ide, praktek atau hal-hal yang dianggap atau dirasa baru oleh individu maupun kelompok masyarakat. Jadi bisa dikatakan difusi inovasi ini merupakan suatu proses penyebaran ide-ide atau hal-hal yang baru bagi seseorang atau individu maupun kelompok masyarakat, dari waktu ke waktu maupun dari tempat ke tempat. Inilah yang kemudian disebut oleh Rogers adalah difusi inovasi. Nah, tujuan dari difusi inovasi ini apa sih? Tujuan utamanya memang adalah pengadopsian sebuah inovasi, baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, ataupun bidang pengembangan yang lain, yang kemudian bisa diterima oleh individu maupun anggota kelompok dari masyarakat tertentu. Nah, itulah yang kemudian menjadi cikal bakal atau latar belakang kenapa aku membuat konten video ini tentang working from home gitu ya. Jadi memang adanya perubahan sosial hari ini gitu didasari oleh adanya suatu norma-norma yang baru yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghadapi yang namanya pandemi ini gitu, baik antara peran dari pemerintah maupun masyarakat sendiri gitu, dengan keberagaman profesinya dan juga tantangan yang juga berbeda gitu. Nah, ternyata memang di tahapan pengadopsian inovasi ini, sekali lagi untuk menurut Rogers, memang ada 5 hal yang perlu diperhatikan gitu. Yang pertama adalah awareness atau kesadaran, yang kedua ada interest atau kemauan,
Uh, Kemudian yang ketiga adalah evaluation, yang keempat adalah trial atau percobaan, dan yang terakhir adalah adoption, baru diadopsi begitu. Nah, di antara poin tentang awareness dan juga interest ini yang sedang dirasakan oleh aku sendiri gitu, aku pribadi dan juga teman-teman kemarin. Bagaimana kita menerima kenyataan gitu ya, antara kesadaran dan kemauan. Kita mau tidak mau tetap harus bertahan dan melanjutkan kehidupan kita gitu. Dengan cara apa? Itulah yang kita pikirkan. Maka kita akan melihat atau meraba bagaimana perubahan perilaku itu yang terjadi di bisa Korea, bisa di Jepang, bisa kemudian di Cina itu sendiri seperti apa, Amerika seperti apa. Itulah yang dinamakan sekali lagi adalah adopsi inovasi tentang penanganan atau masa krisis ini dilakukan oleh banyak masyarakat gitu. Nah, tentu memang ada banyak faktor yang memengaruhi tentang bagaimana keputusan inovasi ini bisa dilakukan oleh individu maupun kelompoknya. Disebut oleh Rogers, yang pertama itu adalah struktur sosial, kemudian norma sistem, kemudian ada peran pemimpin, dan juga ada agen perubahan. Nah, dari keempat komponen ini memang saling berkaitan. Bagaimana norma sosial yang terjadi dan juga struktur sosial di situ menentukan anggota masyarakatnya ataupun anggota kelompoknya untuk bisa menerima dari suatu inovasi tersebut, atau juga sebaliknya adalah bagaimana masyarakat itu menolak mentah-mentah terjadinya suatu inovasi gitu. Dan kuncinya tentu ada di peran pemimpin yang juga melibatkan banyak adalah agen perubahan begitu ya, yang menjadi nanti seperti pionir-pionir baru atau duta-duta yang akan menyampaikan dari perubahan ataupun inovasi tersebut. Nah, sekali lagi apa yang terjadi di masa sekarang gitu dengan berlakunya PPKM darurat yang diperpanjang ini, ada sisi positifnya adalah kita dihadapkan dengan kenyataan yang membuat kita sadar bahwa pandemi ini ada, tapi solusinya adalah teknologi begitu. Pentingnya pengetahuan. Jadi di masa sekarang bukan lagi siapa yang kuat dia akan bertahan, tapi siapa yang cepat beradaptasi dia akan bisa lebih survive begitu ya. Dia akan bisa menjangkau segala peluang untuk melanjutkan atau menghidupkan eksistensi pribadinya begitu ya. Jadi aktivitas-aktivitas virtual semacam ini akan banyak sekali terjadi karena mau tidak mau pandemi ini mengajarkan kita untuk melakukan adaptasi ataupun berinovasi itu. Nah, di pandangan dari Rogers sendiri tentang teori pengambilan keputusan inovasi ini, salah satunya tentang bagaimana keputusan itu bisa diadopsi ataupun ditolak oleh masyarakatnya. Jadi sangat wajar ketika pemberlakuan ataupun peraturan pemerintah hari ini yang sangat berbeda ataupun tidak sama dengan anjuran, dan juga ini menjadi sangat cepat sekali ada perubahan-perubahan dari peraturan itu ya, karena memang situasi ini masih sangat siapa saja masih meraba-raba dengan bagaimana penanganan ataupun format yang tepat untuk memberikan edukasi kepada masyarakatnya supaya pandemi ini bisa segera berakhir. Dan sekali lagi mohon kepada kawan-kawan, walaupun kita stay di rumah, kita harus tetap produktif, memberikan semangat kepada orang-orang di sekitar kita, dan juga pentingnya kesehatan itu menjadi nomor satu pada saat hari ini. Sekian dari aku, tetap semangat, salam sehat buat kita semua, dan salam kolaboratif. Terima kasih.